Sahabat TV Asuransi, bertemu lagi dengan saya Edi Santoso, Wakil Pemimpin Redaksi Media Asuransi dalam acara podcast TV Asuransi. Apa kabar Anda semua? Ketika taping ini dilakukan, kita masih di awal tahun baru 2025. Mudah-mudahan Anda cukup bahagia dan sehat, akhir tahun lalu cukup menyenangkan, dan sekarang kita akan lebih banyak berbicara tentang kesehatan dan perlunya asuransi kesehatan. Bersama saya sudah hadir Pak Irfan Firdaus. Apa kabar Pak? Baik Pak, terima kasih atas undangannya. Alhamdulillah baik. Pak Irfan ini adalah Chief Health Officer dari PT Sompo Insurance Indonesia. Nah, karena beliau adalah Chief Health, jadi udah tahu dong yang mau kita bicarakan adalah tentang asuransi kesehatan. Nah, jangan sampai Anda skip-skip ya, karena nanti banyak informasi yang akan mengalir dalam perbincangan saya dengan Pak Irfan Firdaus. Pak Irfan, kalau kita bicara asuransi kesehatan, secara umum yang saya tahu nih Pak, itu kan ada asuransi kesehatan yang BPJS Kesehatan, betul. Ada asuransi kesehatan yang bisa orang beli sendiri, atau yang bekerja di kantor itu diasuransi oleh kantornya. Jadi secara umum asuransi kesehatan ini seperti apa nih Pak? Ya, benar seperti tadi Bapak bilang bahwa asuransi kesehatan ditantang untuk bisa menyediakan produk asuransi untuk kebutuhan seluruh masyarakat, termasuk untuk individu ataupun juga perusahaan. Seperti itu sih Pak. Nah, Sompo punya dua-duanya? Betul, punya dua-duanya. Iya, untuk saat ini kita untuk produk individu, kita punya asuransi hospital cash plan, punya asuransi juga critical illness, dan juga punya asuransi tropical disease. Oke, lengkap sekali. Jadi sahabat TV Asuransi, lengkap sekali produk yang dimiliki atau layanan yang dimiliki oleh Sompo Insurance di Indonesia tentang asuransi kesehatan. Tetapi pada kesempatan kali ini kami hanya akan fokus pada yang kita kenal dengan asuransi kesehatan kumpulan. Jadi kalau Anda yang karyawan, biasanya kantor memberikan fasilitas atau jaminan kesehatannya itu diurus oleh kantor. Jadi Anda mungkin entah dibekali kartu atau fasilitas apa yang dipakai untuk berobat. Nah, Pak Irfan, kita akan bicara fokus asuransi kesehatan kumpulan. Ini yang banyak orang nggak tahu nih. Karena sebagai karyawan, ngertinya pokoknya ketika tanda tangan kontrak, ada keterangannya bahwa dapat fasilitas asuransi kesehatan, selesai. Tapi di belakang itu banyak yang nggak tahu. Iya, Pak. Nah, asuransi kesehatan kumpulan ini sebenarnya seperti apa? Asuransi kesehatan kumpulan yang disediakan oleh Sompo sebenarnya saat ini adalah fokusnya adalah memberikan manfaat ke asuransi kesehatan kepada karyawan. Jadi kita membantu perusahaan-perusahaan itu untuk memberikan tambahan di luar dari BPJS Kesehatan, ya, memberikan jaminan kesehatan bagi karyawan, bahkan mungkin juga untuk keluarganya. Ya, tentunya tambahan benefit ini akan sangat menarik ya, memberikan added value buat perusahaan untuk karyawan bisa merasa happy untuk join di perusahaan, atau setelah join pun dia dapat benefit kesehatan yang sangat-sangat komprehensif. Tentu tingkat loyalitas, tingkat produktivitas dari karyawan itu akan semakin meningkat. Jadi istilah ini adalah fasilitas yang didambakan oleh calon karyawan. Betul, sebenarnya. Pak, ya. Jadi mungkin pertimbangan untuk bergabung ke perusahaan salah satunya adalah ada nggak jaminan asuransi kesehatan dari perusahaan tersebut. Iya. Oke, nah sekarang kalau dari sisi perusahaan nih, dari sisi Sompo maksud saya, nasabahnya ini perusahaan yang menjadi mitranya, atau yang disebut nasabah ini adalah karyawan dari perusahaan itu? Untuk nasabah intinya sendiri atau disebut kita sebagai pemegang polis tentunya adalah perusahaannya. Pemegang polis adalah perusahaan. Betul. Okay. Nah, untuk yang tertanggungnya ini adalah karyawan dan keluarganya jika memang perusahaan memberikan jaminan kesehatan untuk keluarganya juga. Jadi end usernya adalah si karyawan perusahaan yang menjadi karyawan perusahaan dan keluarganya. Betul. Mitra. Ya. Oke, nah kalau kita bicara fasilitasnya nih, kan kalau kita bicara asuransi kesehatan itu ada yang zaman dulu ya sistem reimburse, kemudian cashless atau apa nih kalau yang di Sompo untuk ini? Yang utama kita memberikan jaminan secara non tunai atau cashless karena kita mempunyai jaringan provider atau penyedia layanan kesehatan, yaitu peserta tinggal menunjukkan bukti kepesertaannya berupa kartu. Ataupun kita punya mobile app, di situ ada dalam bentuk e-card, tinggal tunjukkan ke rumah sakit ataupun klinik, nanti prosesnya langsung otomatis di sana untuk memberikan jaminan layanan, baik itu rawat inap, ataupun rawat jalan, ataupun mungkin manfaat gigi, ataupun melahirkan, seperti itu. Nah, artinya fasilitas kesehatan itu yang
bekerja sama dengan Sompo ya. Betul. Udah berapa ratus atau ribu di Indonesia? Saat ini untuk fasilitas yang sudah bekerja sama dengan kita ada sekitar lebih dari 1.700. 1.700. Iya, 1.700. Tersebar di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Wow. Dan tentunya peserta juga bisa melakukan reimbursement. Ya mungkin ada kondisi emergency, dia tidak bisa kunjungan langsung ke provider kita atau jaringan kita, dia bisa ke fasilitas kesehatan yang terdekat, dia bayar sendiri, bisa reimburse langsung ke kita. Oh, masih dimungkinkan. Masih dimungkinkan. Kondisi khusus ya Pak. Betul. Jadi artinya tidak sembarangan ya. Iya. Nanti repot juga. Oke. Nah, kalau bagi karyawan tadi Bapak sempat juga menyinggung bahwa ini adalah value added yang bisa dia dapatkan ketika bergabung dengan sebuah perusahaan. Bagi perusahaan yang menjadi nasabah dari Sompo Insurance, apa saja ini keuntungannya kalau bergabung dengan programnya Sompo? Keuntungan yang didapatkan dari perusahaan tentunya ya tadi memberikan jaminan kesehatan untuk para karyawannya gitu, sehingga resiko yang mungkin terjadi atas biaya kesehatan yang timbul itu bisa dialihkan kepada asuransi. Dan di kita juga ada fasilitas untuk perusahaan untuk memonitor ya mengenai klaim-klaim dari karyawan. Kita juga ada regular meeting, kita juga ada fasilitas komunikasi via grup WhatsApp. Ya tidak dipungkiri kadang-kadang nasabah itu atau peserta itu pada saat ke rumah sakit mengalami kendala. Ya mengalami kendala mungkin prosesnya lama atau apa. Ya itu bisa komunikasi melalui grup WhatsApp kita yang sangat-sangat boleh dibilang saat ini sangat-sangat responsif sehingga semua permasalahan bisa diselesaikan dalam jangka waktu yang sangat cepat. Oke. Nah, Pak Irfan, dari sisi karyawan udah, dari sisi perusahaan yang didapatkan apa saja udah. Nah, ini untuk edukasi kepada mungkin dari penonton kita di TV Asuransi ini, mungkin ada yang orang SDM perusahaan atau mungkin yang hasilnya perusahaan yang ingin lagi mau mencari mitra nih. Nah, apa saja menurut Pak Irfan pertimbangan-pertimbangan yang perlu dilakukan oleh perusahaan ketika harus memilih perusahaan asuransi yang menjadi provider untuk layanan asuransi kesehatan kumpulan ini? Oke Pak. Ya mungkin kalau misalkan ditanyakan seperti itu, fokus yang pertama dari SDM tentunya adalah mengenai premi ya Pak ya. Premi. Tapi kalau misalkan kita melihat kondisi saat ini gitu, kecenderungannya itu sangat-sangat berubah gitu ya. Perusahaan tidak hanya bisa mencari provider asuransi kesehatan hanya dari sisi premi, tapi juga harus memastikan bahwa perusahaan yang akan menyediakan asuransi kesehatan ini adalah mempunyai kapabilitas secara finansial untuk bisa membayarkan klaim yang akan terjadi. Yang kedua adalah mengenai services dan layanan. Itu mungkin yang sangat penting. Karena boleh dibilang asuransi kesehatan adalah memindahkan semua resiko dan masalah yang mungkin harus dihadapi HRD. Kalau dia harus memaintain sendiri, langsung dilimpahkan ke asuransi. Jadi kalau misalkan ada masalah, si peserta tidak menghubungi HRD, ini kenapa masalah begini-begini, bisa langsung menghubungi asuransi. Jadi kita asuransi kesehatan memposisikan sebagai asisten dari HRD untuk bisa memberikan fasilitas jaminan kesehatan untuk para karyawannya. Itu mungkin yang harus di-highlight ya, di samping daripada premi tentunya. Nah, kalau bicara preminya, bersaing atau enggak nih? Kalau dibilang, waduh, kalau bisa dibilang bersaing itu tergantung juga dari persepsi gitu ya. Memang untuk kita compare ke beberapa asuransi mungkin kita dibilang tidak bersaing, tapi kalau misalkan dibanding dengan asuransi kita kadang-kadang juga bisa bersaing. Tapi sebenarnya semua premi yang disampaikan oleh asuransi itu poin pokoknya adalah dari experience claim dari perusahaan tersebut. Gitu. Oke, yang kedua kemudian kapabilitas atau kemampuan membayar klaimnya. Betul. Sompo sangat sehat, ekuitasnya besar. Gimana Pak? Ya, boleh saya jamin sih saat ini Sompo sangat sehat dan kita juga disupport dari pusat di Sompo Jepang itu sangat concern terhadap bisnis di Indonesia. Sompo ini joint venture asuransi general yang terbesar ya di Indonesia sampai saat boleh dibilang seperti itu. Jadi nggak ada persoalan dengan masalah backup keuangannya. Betul. Ya. Nah kemudian dari sisi layanannya tadi Bapak juga sempat menyebutkan ada aplikasi segala macam. Artinya memang backup layanan yang diberikan Sompo luar biasa ya. Mudah-mudahan seperti itu Pak. Jadi artinya nggak salah ya milih. Kita pastikan sih tidak salah untuk bisa memilih Sompo. Udah berapa perusahaan sih yang menjadi kliennya sampai sejauh ini? Saat ini kita melayani lebih dari 170 perusahaan dengan total member itu 85.000.
85.000 karyawan dan keluarganya Betul, yang selama dilayani Betul. di seluruh Indonesia mereka berada. Oke. Nah, tadi udah dijelaskan kelebihannya Sompo kan dari segi preminya bersaing lah gitu ya, kemudian backup kekuatan keuangannya nggak dapat diragukan, aplikasinya oke. Nah, kalau misalnya ada perusahaan yang belum menjadi klien, terus kemudian mereka kepikiran nih setelah dengerin omongan kita nih kepikiran, nah ini untuk menjadi kliennya Sompo itu apakah perusahaan yang mengundang Sompo untuk memberikan penawaran atau Somponya yang aktif atau ada broker atau bagaimana selama ini? Ya, sebenarnya itu boleh dibilang sebagai mekanisme dari distribusi produk kita ya. Kita bekerja sama juga dengan intermediary baik itu broker ataupun agent. Kita juga ada tim untuk penjualan langsung kepada nasabah, dan nasabah tentunya juga bisa langsung kontak kita jika memang membutuhkan asuransi kesehatan untuk karyawannya. Oke, jadi semua jalur yang memungkinkan. Ya, kita buka semua channel yang memungkinkan, Pak. Tapi sebagian besar dari tadi nasabahnya itu datangnya lewat intermediary atau seperti apa? Untuk saat ini memang mayoritas adalah lewat broker, ya, dan beberapa yang kedua adalah lewat direct atau penjualan langsung. Baik itu dari kita kunjungan ke perusahaan atau dari perusahaan menghubungi kita. Nah, kalau kita bicara asuransi khususnya general insurance gitu ya, itu banyak sekali dikenal istilah atau populer istilah tailor made, gitu kan. Nah, kalau di Sompo Insurance khususnya untuk asuransi kesehatan kumpulan ini ada plan-plannya atau benar-benar fully tailor made? Oke. Untuk plan-plannya sendiri sebenarnya kita punya skema yang sudah fix gitu ya. Itu kita berikan untuk perusahaan UKM ya, untuk ukuran karyawan 3 sampai dengan 25 karyawan. Ya, bisa memilih untuk benefit yang udah kita set up gitu ya, benefitnya ada lebih dari 10, preminya juga sudah fix, dan untuk perusahaan-perusahaan besar kita bisa juga tailor made. Nah, karena kebutuhannya kadang-kadang berbeda kan. Tetapi meskipun tailor made ada dasar kan ya, maksudnya ada tawarannya, plannya semacam plannya itu ada ya. Betul, ada. Tinggal nanti mana yang ditambahkan, mana dikurangi. Betul, gitu ya. Iya. Proses negosiasinya berapa lama sih biasanya untuk deal gitu? Kalau misalnya di perusahaan yang karyawannya 100 sampai 500 orang gitu, lama? Untuk dealnya sendiri ya kira-kira butuh 2 minggu sampai 1 bulan. Oh, cepat ya. Kalau 2 minggu sampai 1 bulan, saya ngebayangin ini sama seperti ketika saya mau mengasuransikan mobil. Begitu kita pengajuan, dapat penawaran, setuju, 2 minggu beres. Ya. Ternyata sesederhana itu. Ini di backup oleh sistem berarti ya? Dibantu oleh sistem. Jadi underwritingnya memang luar biasa cepat, bisa dilakukan dengan cara itu. Ya, untuk pembuatan proposal atau penawaran sendiri kita SLA-nya ada sekitar 4 sampai 5 hari kerja. Nah, Pak Irfan, tadi meskipun kita bicara preminya bersaing, tapi kan tentu ada perhitungan yang bisa dibagikan di kesempatan ini. Jadi bagi komponen apa saja sih untuk menghitung premi untuk asuransi kesehatan kumpulan ini? Kalau misalnya perusahaan baru ya, kalau yang sudah bertahun-tahun kan tadi ada riwayat klaim tahunannya gitu ya. Kalau untuk perusahaan baru, misalnya mobil gabung? Kalau perusahaan baru sih cenderungnya kita akan, karena belum ada experience, kita cenderung akan menggunakan istilahnya adalah community rating, adalah istilah performance dari bisnis kita secara keseluruhan. Ya, di situ kita udah punya rating-rating tertentu, gitu ya. Ya tinggal perusahaan tinggal memilih plannya seperti apa, benefit limitnya seperti apa, itu kita bisa provide seperti itu. Cuma memang untuk kedepannya, untuk renewal kita pasti akan ngelihat dari experience dari masing-masing perusahaan. Nah, tolong dong spill dong, kalau misalnya nih UKM tadi kan ada 10, bisa di spill nggak apa aja itu? Ya, untuk benefitnya sendiri kita bisa ada pilihan, itu ada rawat inap, rawat jalan, rawat gigi, juga maternity dan glasses, kacamata. Maternity juga ya? Ya, tapi dengan minimum peserta gitu ya. Ada minimum pesertanya. Kalau misalkan 3 sampai 10 ya, yang bisa diambil ada rawat inap dan rawat jalan. Nah, plafonnya kalau sistemnya yang dilakukan oleh perusahaan kan misalnya plafon untuk masing-masing karyawan itu senilai gaji pokok misalnya. Kalau untuk dengan kerjasama dengan Sompo ini plafonnya seperti apa?
Plafonnya sendiri tergantung dari kebutuhan perusahaan. Memang ada yang plafonnya itu ditentukan berdasarkan limit tertentu, misalkan 1 tahun 5 juta atau 10 juta untuk kerajaan, ataupun bisa juga dari perkalian gaji. Seperti itu sih. Nah, yang banyak umumnya adalah ditentukan di awal berapa maksimal 1 tahun, iya, untuk peserta ataupun keluarganya. Karena itu juga dipakai untuk menghitung premi ya. Betul, iya, akan mempengaruhi ke premi. Kalau misalkan untuk dari perhitungan salary kan tentunya secara limit akan cukup tinggi kan, pasti akan mempengaruhi premi juga akan sangat tinggi. Iya. Dan ini kan perusahaan ada yang benar-benar full ditanggung oleh perusahaan, ada yang bagi dua gitu kan, seperti sistemnya BPJS gitu kan. Nah, nih lagi rame nih sebulan terakhir tentang deductible nih. Karena tiba-tiba OJK itu ngomong bahwa asuransi kesehatan harus pakai sistem deductible gitu kan. Nah, yang untuk asuransi kesehatannya kumpulannya Sompo ini sudah pakai sistem itu? Ya, mungkin saya sedikit background sendiri sih kenapa kita bisa ada ide untuk deductible gitu ya. Karena hal ini dilatar belakangi oleh klaim rasio yang saat ini sangat tinggi ya di sisi asuransi kesehatan yang itu mesti diperhatikan gitu ya. Dan kenaikan dari klaim rasio ini tidak hanya disebabkan oleh medical inflasi ataupun kenaikan biaya di rumah sakit, tapi juga penyebabnya adalah dari behavior peserta dalam penggunaan asuransi kesehatan. Nah, deductible ini atau co-payment gitu, asuransi kesehatan ciptakan untuk bisa mengubah behavior dari peserta untuk bisa lebih tanggung jawab. Jadi ada porsi yang menjadi tanggung jawab dari si peserta dari biaya yang timbul. Nah, di Sompo sudah berlaku belum? Sudah. Ya? Nah, kita juga sudah menawarkan ke beberapa klien, terutama untuk klien-klien renewal kita, kalau misalkan dia klaim rasionya sangat tinggi, terus kenaikan preminya kita dengan kondisi existing itu sangat-sangat tinggi, kita berikan option untuk deductible ataupun co-payment. Nah, sekian persen dari klaim sih, misalnya nih ada karyawan sakit 3 hari rumah sakit, nah itu deductible-nya apakah sekian persen dari nilai klaimnya atau deductible itu sudah dipatok sekali menjalani perawatan inap berapa, kalau berapa gitu? Ya sebenarnya tadi ada 2 istilah, ada deductible dan co-payment. Untuk deductible sendiri biasanya ditentukan dalam setahun itu si tanggungan dari peserta itu seberapa besar. Misalkan 1 juta. Ya. Pada saat perawatan pertama mungkin dia nilainya pengajuan 1,5 juta. Karena ada deductible 1 juta, maka yang akan kita bayarkan hanya 500.000. Berbeda dengan yang skema co-payment, gitu ada pilihannya kita dari 10% sampai 30%. Contoh misalkan co-payment-nya adalah 10%, setiap dia berobat, setiap dia berobat, misalkan tagihannya ada 2 juta, maka 10%-nya itu akan menjadi tanggungan peserta. Sisanya akan kita jaminkan. Nah, kalau yang sistem pertama tadi, contohnya kan misalnya dia berobat, klaimnya 1,5 juta. Kalau diperjanjikan itu 1 juta, maka langsung dipotong di situ. Kalau dia berobat yang berikutnya, sudah full kita jaminkan. Sesuai dengan ketentuan polisnya ya. Ya, jadi kalau misalnya dia dijaminnya setahun itu 5 juta, misalnya gitu ya. Kemudian deductible-nya adalah 1 juta. Jadi klaim pertama dia kalau lebih dari 1 juta, maka langsung di situ dipotong. Betul. Klaim berikutnya berarti dia punya sisa taruhlah 4 juta gitu ya, plafon dia. Yang 4 juta itu akan full. Betul. Jadi paham nih. Cuma kalau yang sistemnya persen tadi, berapapun dia klaimnya langsung. Ya, setiap ada klaim dipotong sekian persen dari co-payment-nya tersebut. Nah, ini kan tagihan itu perusahaan. Jadi kalau saya karyawan berarti kan ke perusahaan saya gitu ya. Karena kan saya full ya. Jadi apakah sistemnya itu kemudian pembayarannya ini ditagihkan ke perusahaan, dari perusahaan? Kan misalnya cashless nih Pak sistemnya. Kalau saya cashless ke rumah sakit, apakah deductible-nya atau co-payment-nya tadi saya dari rumah sakit langsung dipotongkan atau bagaimana sistemnya? Bisa pilihan Pak itu. Ya. Apa pilihannya? Jadi kalau misalkan ada 2 pilihan, yang pertama itu bisa dibayarkan di tempat ataupun kita jaminkan dahulu nanti kita tagihkan ke perusahaan. Seperti itu. Jadi si karyawan ini bisa 2 skema ya. Betul. Jadi ketika dia membayar tagihan inilah bill-nya dari rumah sakit itu misalnya ketemu angka X, langsung di situ berarti tanggung jawab Anda adalah segini, tanggung jawab asuransi adalah segini, langsung di situ. Atau kalau yang sistemnya perusahaannya memilih bahwa ini nanti ditagihkan ke perusahaan, maka si karyawan itu udah nggak mau istilahnya beres semua. Betul.
Sompo yang akan menagihkan ke perusahaan Betul. tempat dia bekerja. Iya, mungkin Oke. dari perusahaan skemanya nanti potong gaji atau apa atau gitu. dipotong minta dibayarkan langsung. Bagi Sompo dua-duanya sama aja ya. Sama aja sih. Sama aja ya. tinggal bagi karyawan ya. Betul. Sama perusahaan tuh Sama senyaman perusahaan apa, untuk iya. ngurus proses administrasi penagihan dari excess-nya gitu Iya, sih. oke. Pak, ini klasik nih. Kan tadi udah 170 perusahaan klien Perusahaan ya, iya, dengan 85.000 peserta. peserta gitu kan. Dan ini kan baru awal tahun nih Pak, baru Januari 2025 ketika kita tapping. Ada rencana pengembangan dari sisi produk untuk pengembangan ini yang khusus untuk asuransi kumpulan ini atau enggak tahun ini? Tentunya akan ada terus perkembangan baik dari sisi skema ya tadi masalah deductible, masalah co-payment, dan juga kita sedang menunggu finalisasi dari penerapan peraturan BPJS kesehatan yang terbaru gitu ya. Kalau memang sudah fix kita akan create produk untuk bisa koordinasi benefit dengan BPJS. Sebenarnya kita itu sebelumnya kita sudah ada, cuma dengan skema regulasi yang lama. Yang lama. Iya. Nah ini kalau perubahan baru akan mengikuti. Betul, akan ada penyesuaian. Kalau untuk apps-nya ada rencana pengembangan? App-nya selalu dikembangkan Pak, Selalu, gitu ya. Mulai dari di saat awal hanya bisa ngelihat benefit, bisa ngelihat informasi yang mengenai kepesertaan. Kalau sekarang udah bisa submit klaim langsung dari mobile apps. Dan kita berkembang ke e-card, sudah bisa melalui mobile apps. Udah berapa persen kira-kira yang pakai e-card itu? Pakai e-card saat ini sih memang masih 20%. 20%. Mungkin kendalanya adalah karena ini menjaminkan juga keluarga gitu ya. Terus lokasinya juga tersebar di seluruh Indonesia. Ya juga mungkin keterbatasan mengenai akses ke digital. Jadi banyak yang masih prefer untuk pakai kartu fisik. Oke. Nah, itu dari sisi pengembangannya. Kalau untuk pemasarannya mungkin ada target tahun 2025 mau nambah berapa gitu? Kalau untuk pemasaran sendiri seperti tadi saya sampaikan gitu, kita bekerja sama dengan broker, bekerja sama dengan agent, dan tentunya juga saat ini digital platform distribusi asuransi juga makin berkembang. Kita terus meningkatkan kerjasama dengan mereka, dan kita juga tidak membatasi penyebaran distribusi produk kita melalui channel-channel tersebut. Yang boleh dibilang konvensional, sekarang kita berkembang menjadi B2B agreement seperti dengan koperasi, seperti dengan apotik gitu ya, untuk bisa mendistribusikan produk-produk kita. Oh, jadi menambah jalur distribusi ya? Betul. Nah, Pak Irfan, kita udah ngomongin premi, udah ngomongin bagaimana caranya, udah ngomongin klaim, rencana pengembangan. Ada lagi yang belum di spill ke saya untuk asuransi kesehatan kumpulan ini? Ya mungkin yang di spill adalah mengenai klien-klien kita gitu. Kita ada untuk asuransi kesehatan itu sejak 2015, dan cukup banyak juga klien kita yang kerjasama itu lebih dari sejak 2015 sampai saat ini. Ya. Artinya itu customer loyal. Kalau nggak bagus nggak lah ya. Betul. Mungkin kalau misalkan tadi ditanyakan mengenai kelebihan, saya jawab ya mungkin terkesan bluffing. Tapi mungkin kalau misalkan dari perusahaan Bapak Ibu membutuhkan referensi dari klien-klien kita, kenapa sih memilih Sompo sampai lebih dari 5 tahun? Kita dengan senang hati. 2015 sekarang ini tahun ke-10 loh. Betul ya. Luar biasa ya. Cukup banyak yang seperti itu ya ternyata. Cukup banyak. Jadi bukan hanya burung merpati yang setia pada pasangannya, ternyata nasabah perusahaan dari Sompo untuk asuransi kesehatan juga banyak yang setia. Pak Irfan, terima kasih loh. Ya, sama-sama Pak. Ngobrolnya luar biasa nih, sahabat TV Asuransi. Jadi nggak terasa ngobrol dengan Pak Irfan seru banget. Kita nggak sempat ambil nafas karena menarik semuanya. Jadi asuransi kesehatan kumpulan ini sesuatu yang jarang orang tahu, karena kebanyakan Anda itu hanya menerima manfaatnya. Anda tidak pernah merasakan mencari, tidak pernah merasakan membayar premi, tidak pernah membeli. Tapi pokoknya dengan berbekal kartu semuanya beres. Karena kalau kita lihat di rumah sakit kan kadang-kadang ada banyak logo tuh ditempel di dinding tuh. Nah, kalau logo Sompo ada di situ dan Anda punya kartunya, itu artinya semuanya udah beres. Nah, meskipun ada perkembangan-perkembangan, Sompo siap untuk mengikuti perkembangan itu. Tentunya. Dan ada rencana untuk menambah juga jumlah nasabah dan jumlah peserta, karena kalau dibicara di asuransi umum kan prinsipnya kan prinsip bilangan besar ya Pak. Betul, bilangan besar. Jadi semakin banyak maka
manfaatnya yang diterima akan juga semakin meningkat. Sayang sekali, saya harus akhiri perbincangan saya dengan Pak Irfan Firdaus pada kesempatan kali ini, dan mudah-mudahan apa yang kami omongkan ini bisa memberikan insight kepada Anda. Jika Anda adalah karyawan, maka Anda akan paham bahwa di belakang kartu sakti Anda untuk berobat itu ada proses yang dilalui oleh perusahaan bekerjasama dengan Sompo. Dan bagi Anda yang kebetulan bertugas di perusahaan sebagai orang GR atau orang HRC atau apapun sebutannya, kalau dulu kita sebutnya manajer SDM gitu ya, zaman old school dulu. Nah, ini juga mudah-mudahan membuka pemikiran kepada Anda bahwa sekarang asuransi kesehatan ini luar biasa berkembang. Jadi daripada perusahaan pusing memikirkan klaim dari karyawan yang mungkin tiap minggu itu luar biasa administrasinya, serahkanlah kepada perusahaan asuransi sudah Sompo. Ya, siap Pak. Jadi terima kasih, sampai ketemu lagi dengan saya dan dengan teman-teman saya dari TV Asuransi. Mudah-mudahan apa yang kami obrolkan ini bermanfaat bagi Anda, dan mohon maaf jika ada yang kurang nyaman dalam obrolan kali ini. Sekali lagi terima kasih dan sampai ketemu lagi. Salam.